Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita kali ini membahas surat An-Nas ya. Sesuai requestan yang kemarin. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Suratun Nasi makiyatun au madaniyatun. Makiyah atau madaniyah. Jadi surat An-Nas itu ada dua pendapat ulama. Ada ulama pertama yang mengatakan bahwa surat An-Nas ini diturunkan di Mekah, diturunkan sebelum Nabi hijrah. Ada juga yang mengatakan madaniyah, diturunkan setelah Nabi hijrah. Asbabun nuzul dari surat An-Nas ini. Yang pertama, ulama yang mengatakan bahwa surat An-Nas ini diturunkan di Mekah atau sebelum Nabi hijrah, itu tahu penyakit ain? Penyakit ain itu apa? Penyakit ain itu penyakit yang berasal dari pandangan hasad, pandangan dengki dari orang lain yang menyebabkan orang yang dipandang itu sakit. Surat An-Nas ini berhubungan dengan itu, bahwa Nabi Muhammad sakit karena pandangan ain dari kaum Yahudi yang memandang Nabi dengan penuh kedengkian, kebencian dan lain sebagainya. Sehingga kenapa pandangan ain itu bisa menyebabkan orang sakit? Jin itu menggandoli atau menyusup pada pandangan itu sehingga dapat menyebabkan orang lain itu sakit. Karena apa? Jin itu pintu masuknya ke dalam tubuh manusia lewat pandangan-pandangan penuh kedengkian tersebut. Nah, kenapa Nabi bisa sampai mendapatkan penyakit ain? Satu, Nabi itu kan sebagai manusia biasa. Nah, di sini Allah ingin menggambarkan bahwa siapapun itu bisa terkena penyakit, sekelas Nabi Muhammad pun akan terkena penyakit tersebut. Nah, ini sebagai pembelajaran untuk manusia. Bukan dalam artian, Nabi itu kan harusnya sakti nih, orang yang paling dicintai oleh Allah, tapi kok masih terkena penyakit ain. Nah, tidak dilihat seperti itu, tapi sebagai pembelajaran untuk manusia luas supaya lebih hati-hati lagi bersikap sesama manusia. Karena kita tidak akan tahu manusia itu, walaupun kita sudah melakukan kebaikan, bisa jadi tanggapannya itu gak baik. Manusia itu kan walaupun kita sudah berbuat baik, tapi ada aja yang menganggap hal itu tidak baik. Makanya fokuskan apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan di dunia ini, murnikan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tidak kecewa. Itu sebabun nuzul bahwa Nabi Muhammad itu pernah terkena penyakit ain, dan untuk mencegah penyakit ain itu Nabi Muhammad dianjurkan untuk membaca surat Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas. Al-Mu'awwidhatain itu dua surat sebagai meminta pertolongan kepada Allah. Nah, untuk mencegah penyakit ain itu salah satunya dengan membaca surat An-Nas ini. Asbabun nuzul yang kedua dari surat An-Nas ini apa? Madaniyatun. Ada ulama yang mengatakan bahwa surat An-Nas ini diturunkan setelah Nabi hijrah. Nabi Muhammad itu pernah terkena sihir, sehingga karena Nabi Muhammad ini terkena sihir, kemudian Nabi Muhammad itu sakit, akhirnya Allah menugaskan dua malaikat untuk merawat Nabi Muhammad SAW. Nah, satu malaikat berada di posisi kepala Nabi, satu malaikat lagi berada di posisi kakinya Nabi. Nah, malaikat yang di posisi kakinya Nabi bertanya, "Wahai malaikat, Nabi Muhammad ini sakit apa sih?" Langsung dijawab oleh malaikatnya yang lain bahwa Nabi Muhammad ini terkena sihir. Siapa pelakunya? Tanya lagi, dijawab bahwa pelakunya itu adalah Labid bin Asom. Dengan cara apa dia melakukan sihir tersebut? Yaitu dengan cara menaruh buhul. Buhul tahu? Buhul itu jadi alat yang digunakan oleh penyihir untuk kayak boneka tuh yang ditusuk-tusuk. Nah, itu namanya buhul. Kemudian ada rambut yang diambil untuk dijadikan perantara penyihir, disimpan, dililit pakai kain, kemudian disimpan, ditanam. Nah, itu namanya buhul. Atau tanah kuburan dan lain sebagainya, itu namanya buhul itu tuh. Dengan cara apa Nabi Muhammad disihir? Yaitu dengan cara buhul itu disimpan di dalam sumur, yang kemudian sumur itu
di bawah sumur itu ditutupi dengan menggunakan batu. Nah, akhirnya karena sudah tahu nih penyebabnya, malaikat ini menyuruh kepada para sahabat, wahai sahabat, ambillah buhul tersebut. Insya Allah setelah buhul itu diambil, maka sihir atau penyakit Nabi Muhammad ini akan hilang. Nah, setelah diambil si buhulnya itu, mendadak air yang tadi semula jernih menjadi kotor. Kenapa bisa dikaitkan dengan Madaniyah dari cerita yang tadi, asbabun nuzulnya tadi? Karena Labid bin Asom ini merupakan orang keturunan Yahudi yang dia itu tinggalnya berada di Madinah. Ini asbabun nuzulnya. Nah, kalau yang asbabun nuzul yang kedua ini populernya itu di kalangan ulama tafsir. Tapi kalau yang cerita yang pertama tadi, ya, yang Nabi Muhammad terkena penyakit ain, itu populernya di kalangan ulama ahlu hadis. Banyak tuh cerita-cerita yang mengatakan bahwa asbabun nuzul an-nas ini karena Nabi itu terkena penyakit ain. Tapi kalau yang masyhur di kalangan ulama tafsir, Nabi Muhammad ini terkena sihir, itu yang dilakukan oleh Labid bin Asom, seorang Yahudi yang tinggal di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung kepada Allah, birabbin nas, kepada Tuhannya manusia, khaliqihim wa malikihim, pencipta manusia dan pemilik manusia. Khutsu bidzikri tasyrifan, penghususan menyebutkan Rabbin nas di sini sebagai tasyrifan, yaitu untuk memuliakan lahum bagi manusia. Wa munasabatan lil isti'adzati min syarril muwaswasi fi sudurihim, dan untuk dijadikan meminta pertolongan dari berbagai macam bisikan yang masuk ke dalam dada manusia. An-Nas dan Al-Falaq ini dikatakan nama lainnya itu sebagai Al-Mu'awwidhatain karena dua surat ini mengandung kata-kata a'udzu. A'udzu itu kan aku berlindung atau meminta pertolongan. Nah, dari kata itu kemudian dikaitkan bahwa dua surat ini merupakan dua surat untuk meminta pertolongan kepada Allah. Allah itu siapa? Rabbun nas. Rabbun nas itu Tuhannya manusia. Rabb itu bukan hanya Tuhan sebagai Tuhan gitu, tapi Tuhan itu yang khaliq, yang dia menciptakan. Kemudian Tuhan itu dia juga yang memiliki, Tuhan itu juga yang yang memelihara, dan Tuhan itu yang menjaga. Sehingga Rabb di sini maknanya luas. Kalau kita kan menciptakan sesuatu kan mungkin hanya sebatas menciptakan, jarang bisa untuk memeliharanya. Tapi Allah itu mencakup semuanya. Makanya dikatakan sebagai sifat Allah itu Rabb. Rabb itu yang menciptakan, yang memelihara, yang menjaga, dan yang merawat manusia. Nah, penghususan penyebutan Rabbun nas ini kan seperti Abdullah, hambanya Allah, atau Rabbun nas, hamba Tuhannya manusia. Kenapa dua kata ini dikaitkan? Itu sebagai bukti bahwa manusia itu amat sangat mulia, bahwa manusia itu nanti di depannya, nanti ayat selanjutnya, ketika dibandingkan dengan jin ataupun setan ataupun iblis, itu lebih muliahan manusia. Kenapa? Karena Allah itu kan dalam Al-Quran berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa sesungguhnya Allah itu telah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baiknya penciptaan. Makanya kemudian nanti tingkatan manusia itu lebih tinggi sebenarnya daripada jin atau makhluk-makhluk yang halus lainnya lah, yang tidak terlihat. Jin itu takut kepada manusia sebenarnya. Tapi ketika manusianya sedang lemah, maka manusia itu bisa dikendalikan oleh jin. Atau kita bandingkan dengan hewan. Manusia itu derajatnya lebih tinggi daripada hewan. Tapi kalau manusia itu tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, derajatnya itu lebih rendah daripada hewan. Sebaliknya, manusia itu amat sangat tinggi, lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Karena malaikat itu tunduk, ketika diperintahkan tunduk hanya sebatas tunduk. Tapi kalau manusia sudah tunduk dan dikerjakan karena yakin dan percaya bahwa Tuhannya hanyalah Allah, bisa lebih mulia daripada
malaikat. Makanya itu semua tergantung dari pribadi manusianya tersebut. Mau takwa setakwa-takwanya kepada Allah, maka dia akan seperti ayatnya tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia itu amat sangat mulia. Khaliqihim wa malikihim. Lantas kenapa kita harus meminta pertolongan kepada Allah? Karena ya satu-satunya kita meminta pertolongan lah hanya kepada Allah. Minta pertolongan kepada manusia bisa, tapi sebatas kemampuan manusia. Allah kemampuannya amat sangat terbatas. Tapi hal itu harus selalu diyakini. Terkadang kan kita jarang mau meminta pertolongan kepada Allah atau lupa meminta pertolongan kepada Allah karena kurangnya rasa yakin. Ibarat gini deh, kalau kita naik pesawat, kita yakin bahwa kita bakalan selamat kan karena ada pilot. Sedangkan kita nggak tahu nih pilotnya lagi ngapain. Di sini kan Allah menyebutkan nih, Rabbin Nas, terus Malikin Nas, terus Ilahin Nas. Ini kan Rabbun Nas, ini kan artinya Tuhannya manusia. Malikin Nas, rajanya manusia. Ilahin Nas, sesembahannya manusia. Kalau dalam bahasa Arab ini kan harusnya kan nggak usah pengulangan ya. Maksudnya kan Qul a'udzu birabbin nas, harusnya kan bisa selanjutnya malikihim, ilahihim. Artinya manusianya ini kan nggak usah ditegaskan lagi gitu, bahwa bisa tuh diganti dengan him. Akan tetapi di sini disebutkan nasnya berulang 3 kali. Uzhirul mudhaf ilaihi fihima ziyadatan lil bayani. Maksudnya apa? Ini untuk menambah atau penegasan bahwa manusia itu harus berhati-hati dalam ranah bisikan setan. Sebagai penjelasan juga bahwa yang akan terkena bisikan itu otomatis pasti manusia. Cara untuk menghindari dari bisikan setan ini adalah dengan zikrullah. Dengan senantiasa berzikir kepada Allah. Kan ada beberapa ayat tuh, wa imma yanzighannaka minasyaitani nazgan fasta'id billahi innahu sami'un alim. Ketika bisikan itu datang, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ada juga ayat innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru. Ketika bisikan itu datang, maka tadzakkaru, maka ingatlah kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara bisa dengan berzikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, membaca Al-Quran ataupun melakukan kebaikan. Nah itu tadi kenapa di surat An-Nas itu disebutkan 3 sifat Allah secara beruntun, Rabbun Nas, Malikin Nas, sama Ilahin Nas. Di sini bahwa penegasan was-was ini amatlah sangat membahayakan bagi manusia. Maka manusia harus senantiasa supaya terhindar dari was-was ini senantiasa berzikir kepada Allah. Alladzi min syarril waswasil khannas. Ay asyaiton sumya bil hadasi likasrati mulabasatihi. Karena yang membisikkan itu adalah setan, yang bisikannya itu bisa mengacaukan atau merancukan pikiran manusia. Makanya kenapa setelah bisikan itu datang, kemudian kita yang dibisikinya itu menjadi ragu-ragu, karena memang itulah sifat dari was-was itu sendiri. Makanya salah satu cara yang bodoh amat lah adalah dengan gak usah digubris. Kalau misal dalam sholat ragu yang tadi 3 atau 4, ya al-yakinu la yuzalu bisyak, bahwa keyakinan itu tidak akan menghilangkan keraguan. Ya udah yakin saja, yakin ya udah 3, ya sudah fokus 3 gitu. Li'annahu yakhnisu wa yata'akharu anil qalbi kullama dzakarallah. Bahkan ketika kita sudah menganggap was-was itu datang, kemudian kita berzikir kepada Allah, akan tetapi bisikan setan itu nggak berhenti sampai situ. Ketika kita sudah tahu bahwa bisikan setan itu datang, kemudian kita zikrullah, berzikir kepada Allah, setan masih akan membisikkan lagi, gak usah zikir deh, gak usah zikir kepada Allah, berhenti saja. Makanya di sini disebutkan li'annahu yakhnisu wa yata'akharu anil qalbi, maju mundur. Kalau sudah zikir kepada Allah, akan tetapi si setan ini nggak bakalan berhenti, akan terus menggoda sampai hatinya itu nggak yakin lagi bahwa dia sedang berzikir, ragu, zikirnya
Allah ini dengar nggak ya zikir saya? Allah ini kayaknya denger deh, kayaknya enggak, kayaknya denger. Nah, akan terus kayak gitu. Bisikan itu akan berhenti sampai kapan? Sampai manusia itu meninggal. Sama seperti hawa nafsu. Maka musuh manusia itu dua, iblis sama diri sendiri. Gitu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bisikan itu pusatnya ada di dalam dada manusia. Qulubihim idza ghafalu an dzikrillah. Bisikan itu juga bisa masuk ketika manusia lalai dari mengingat Allah. Siapa yang membisikkan itu? Minal jinnati wan nas. Jin yang berasal dari manusia. Apa perbedaan manusia, jin, iblis sama setan? Jadi iblis itu termasuk golongan dari jin. Kalau manusia mazohir kelihatan, tapi kalau jin itu yang tidak kelihatan. Jin itu menghasilkan apa? Keturunan berupa iblis dan lain sebagainya. Sedangkan setan, berarti jin itu anak iblis. Iblis. Jin. Ya. Syaitan? Kalau syaitan itu sifat yang bisa ada pada jin, bisa ada pada manusia. Bayanun lisyayatin, bahwa setan itu membisikkan annahu jinniyu wal insiyu, bahwa setan itu membisikkan yang bisa berasal dari jin, bisa juga berasal dari manusia. Kaqaulihi ta'ala syayatinal insi wal jin, bahwa setan itu bisa berasal dari ins, manusia, bisa berasal dari jin, yaitu iblis tadi. Nah, au minal jinnati bayanun lahu. Jadi, bisikan itu berasal dari dada manusia ketika iblis membisikkan apapun kejahatan ke dalam dada manusia. Nabi itu pernah berkisah bahwa iblis itu amat sangat takut kepada 4 khulafaur rasyidin. Kalau kepada Abu Bakar itu, ketika iblis menggoda atau membisikkan ke dalam dadanya, wahai Abu Bakar, minumlah khamr, atau wahai Abu Bakar, mabuklah engkau, berjudilah. Abu Bakar itu sudah menolak dari sebelum Abu Bakar itu masuk Islam. Kalau Umar itu bahkan menjadi musuhnya iblis. Idza salaka Umar fajan, salaka iblis fajan akhar. Kalau Umar itu melewati satu jalan, maka iblis salaka fajan akhar. Iblis itu akan mencari jalan lain yang tidak dilewati oleh Umar. Kalau Utsman, iblis itu malu kepada Utsman, bahkan malaikat itu malu kepada Utsman. Sedangkan kepada Ali itu ketika iblis membisikkan, itu dikejar, dilawan. Dalam artian, kamu siapa? Nah, gitulah bisa dibahasakan kayak gitu. Kenapa bisa sampai melawan ataupun mengejar si iblis ini yang membisikkan ini? Karena berbasis pengetahuan. Karena apa? Dia tahu bahwa iblis ini merupakan musuh manusia. Ali itu kan dikaruniai sebagai babu ilmi. Siapa yang mau mengetahui ilmu, maka kejarlah kepada Ali bin Abi Thalib. Saking banyaknya ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh Ali. Setan tadi kan membisikkan ke dalam dada manusia. Maka supaya tidak gampang dibisikin, stabilkan jiwa dan normalkan akal pikiran. Stabilkan jiwa dengan cara senantiasa berzikir kepada Allah dan normalkan akal pikiran dengan senantiasa menambah ilmu pengetahuan. Gitu. Minal jinnati wan nas, bahwa bisikan itu bisa berasal dari jin dan manusia. Jadi surat An-Nas ini membahas tentang bagaimana manusia itu harus melawan musuh yang dia itu berasal dari dalam. Apa itu? Hawa nafsu dan juga bisikan setan. Ada juga musuh yang berasal dari luar, yaitu manusia, sesama manusia yang dia itu mengajak kepada keburukan. Manusia bisa terjerumus kepada lembah kenistaan apabila dia mengikuti hawa nafsu ataupun bisikan setan tersebut. Tapi manusia bisa mencapai derajat ketakwaan tertinggi kalau dia senantiasa mengikuti petunjuk yang sudah Allah berikan.
Nah, salah satu supaya cara agar kita terhindar dari bisikan itu atau melawan bisikan tersebut dengan cara senantiasa berzikir kepada Allah. Idza ghafalu, ketika kita lalai dari mengingat Allah, maka bisikan itu akan datang. Dan kalau was-was itu sudah mulai datang, maka usahakan dilawan. Ketika was-was dalam sholat tadi, maka lawanlah dengan keyakinan. Jangan kemudian ikut aja was-was terus sehingga sholatnya menjadi tidak khusyuk. Jadi asbabun nuzulnya kalau makiyah, surat An-Nas itu dikatakan makiyah karena Nabi itu terkena penyakit ain. Kalau yang madaniyah asbabun nuzulnya karena Nabi terkena sihir yang dilakukan oleh siapa pelakunya? Labid bin Asom.